Penciptaan teknologi mengalami perkembangan yang linear dalam inovasi. Inovasi ini merupakan hasil dari interaksi antara faktor sosial, budaya, dan teknikal. Proses inovasi ini tidak akan pernah berhenti dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perubahan ini juga akan mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Karena penciptaan teknologi ini mampu membentuk cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat, dan bahkan mampu untuk menggerakkan kehidupan manusia dari abad teknologi yang satu dengan abad teknologi yang lainnya, atau disebut juga dengan determinisme. Panasnya suhu perpolitikan di Indonesia akhirnya mencapai puncaknya. Pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh KPU pada tanggal 22 Mei 2019 menyebabkan adanya kericuhan di masyarakat. Pemerintah melakukan pemblokiran konten pada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp untuk penanggulangan terjadinya penyebaran berita hoax pada tanggal 22 sampai 25 Mei 2019. Dari uraian ini dapat diambil rumusan masalah, yaitu bagaimana respon mahasiswa tentang upaya pemerintahan dalam melawan hoax dengan cara memblokir dan membatasi konten di media sosial pada tanggal 23 sampai 25 Mei saat penetapan pemenang Pilpres oleh KPU pada tahun 2019. Oke, sekarang masuk pembahasan yang kedua adalah pembatasan media sosial oleh pemerintah. Jadi di sini kita akan membahas tentang hoax. Nah, hoax itu adalah menjadi senjata yang efektif dalam mempengaruhi masyarakat luas. Hoax terus tumbuh dan juga berkembang seiring dengan kecanggihan teknologi. Jadi di sini termasuk di dalam bidang komunikasi umat manusia, seperti konten media sosial itu merupakan salah satu tempat tumbuh dan berkembangnya hoax. Jadi di dalam media sosial, hoax itu dengan sangat cepat dan juga efektif dalam menjangkau sasarannya. Terus yang kedua adalah hoax itu bukan hanya ingin membohongi, tetapi juga ingin melahirkan simpati bahkan empati yang di dalamnya itu terdapat konsepsi hoax. Nah, di sini itu tanpa disadari dengan adanya hoax kita itu menjadi bangsa yang barbar, bangsa yang mudah baper, bangsa yang sensitif. Bahkan dengan adanya perbedaan pilihan politik atau perbedaan pandangan politik itu bisa menjadi bangsa yang terpecah belah. Nah, pada dasarnya sekarang saat ini peredaran hoax itu tidak bisa hanya dihadang dengan adanya UU ITE. Maka dari itu pemerintah mempunyai opsi lain, yaitu dengan adanya pemblokiran. Nah, di sini yang laporan dari netblocks.org yang bersumber dari CNN Indonesia, media sosial yang tidak bisa diakses atau mendapat pemblokiran pada saat itu adalah Facebook, kemudian ada Facebook Messenger, terus ada WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Nah, tujuan dari tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut adalah sebagai upaya untuk penanggulangan hoax yang semakin marak di masyarakat. Nah, diharapkan penyebaran isu-isu yang provokatif yang biasanya disebarkan melalui foto, video, terus kemudian pesan singkat atau pesan multimedia itu bisa dicegah. Tetapi ternyata pemblokiran tersebut itu berdampak kepada kehidupan masyarakat. Dampaknya bisa seperti yang pertama, terganggunya komunikasi antar masyarakat. Jadi di sini adanya pemblokiran itu mengganggu aktivitas komunikasi mereka. Mulai dari mereka tidak bisa berkabar, terus kemudian terganggunya jual beli atau bisnis, terganggunya pendidikan dan lain sebagainya. Nah, hal ini dikarenakan kegiatan komunikasi masyarakat saat ini itu sudah sangat bergantung kepada media sosial, apalagi media sosial yang saat itu diblokir oleh pemerintah. Terus dampak yang kedua itu adalah faktor komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal di sini itu berada pada tingkat kepercayaan masyarakat, terus kemudian sikap suportif dan juga sikap terbuka. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa di balik protes masyarakat tentang pemblokiran sosial media secara tidak langsung itu dikarenakan terjadinya keterbatasan kegiatan komunikasi interpersonal mereka. Jadi di sini masyarakat itu takut mereka itu terbatas, terbelenggu, dan juga tidak leluasa dalam berkomunikasi. Nah, upaya pemblokiran ini menurut pemerintah yang disampaikan oleh Menkom Polhukam dan juga Menkominfo itu agar kondisi bangsa kita tetap aman itu tidak hanya dilakukan oleh aparat, tetapi juga adanya peran serta dari masyarakat agar tidak termakan oleh hoax.
Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan terkait penyebaran hoax sebagai ancaman suatu negara. Hoax sendiri memiliki makna aktivitas menipu atau di mana seseorang yang telah menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, maka bisa dikatakan seseorang tersebut telah melakukan praktik hoax. Berbicara tentang negara, tentu kita akan berbicara tentang sistem pemerintahan. Di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan demokrasi, di mana sistem ini mengedepankan kebebasan berbicara sebagai bentuk wujud dalam kebebasan berekspresi bagi masyarakatnya. Dengan secara tidak langsung, pilihan sistem ini telah mengarahkan kepada pers yang bebas, masyarakat yang melek akan media, masyarakat yang aktif dalam kepenulisan, mereka akan bebas dalam berpendapat, menyampaikan opini, atau menyebarkan ideologinya melalui tulisan. Dunia maya seperti halnya Facebook, Twitter, dan jejaring media sosial lain telah memberikan wadah tersendiri untuk menyampaikan pendapat-pendapat tersebut. Namun secara tidak langsung, wadah-wadah tersebut juga terkadang menyimpan atau terkhusus ke arah menuding atau penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga secara tidak langsung bisa dikatakan informasi yang berada di wadah tersebut bisa dikatakan sebagai informasi yang sampah atau tidak sesuai atau bahkan di luar konteks yang mengarah ke norma yang baik. Dalam hal ini tentu seseorang yang terlibat dalam hal yang tidak bertanggung jawab tersebut didasarkan karena mereka hanya membaca tanpa mencernanya lebih lanjut berita atau informasi tersebut, sehingga mereka dengan leluasa membagikan ke pengguna lain, sehingga pengguna lain pun membagikan ke pengguna lainnya, dimana dari fakta yang ada pun bahkan bisa di-reject atau tidak diterima karena dianggap tidak sesuai dengan ideologi yang mereka miliki, tidak sesuai dengan pemikiran yang mereka sepakati. Oleh karena itu, konsekuensi tersendiri bagi negara, konsekuensi tersendiri bagi pemerintahan atau masyarakat yang telah memilih sistem pemerintahan ini. Sebab kebebasan dalam berekspresi, kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang berlebihan maka bisa saja menjadi bumerang tersendiri bagi keberlangsungan pemerintahan di negara tersebut. Yang ketiga yaitu ada respon mahasiswa pengguna media sosial. Berdasarkan hasil penelitian pada mahasiswa FISIP Universitas Bengkulu, mahasiswa sebagai pengguna media sosial ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu mahasiswa yang pro terhadap kebijakan pemerintah dan yang kontra. Mahasiswa yang pro terhadap kebijakan pemerintah ini berpendapat bahwa pembatasan unggah dan unduh foto serta video dapat memperlambat penyebaran hoax yang begitu cepat mempengaruhi emosi seseorang. Pada umumnya, mahasiswa ini menilai bahwa kebijakan pemerintah memblokir media sosial dan pesan singkat sebenarnya harus mempertimbangkan banyak hal karena dinilai sangat merugikan masyarakat. Menurut mereka, pemerintah juga terkesan takut terhadap hoax yang dapat merugikan pemerintah sendiri. Selain itu, yang dinilai oleh mahasiswa adalah selama konten tersebut merupakan fakta, maka pemerintah tidak etis untuk memblokir media sosial. Malah sebaliknya, konten tersebut dapat menjadi titik baik bagi masyarakat untuk tahu tentang kejadian apa yang terjadi di wilayah lain. Pemblokiran media sosial juga dapat merugikan sejumlah media massa yang seringkali mereka mencari sumber berita dari media sosial. Sikap pemerintah dalam memblokir sejumlah media sosial ini juga dianggap sebagai hal yang berlebihan dan bertentangan dengan demokrasi. Padahal kebebasan berpendapat di media sosial ini merupakan salah satu bagian dari demokrasi. Apalagi media sosial ini merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat dalam sisi informasi, komunikasi, dan juga demokrasi itu sendiri tentu. Hoaks adalah tindakan penipuan yang harus diberantas karena merupakan senjata yang efektif dalam mempengaruhi masyarakat luas. Konsepsi hoaks yang demikian ini dapat menciptakan adanya dua persepsi benar dan salah dalam masyarakat. Salah satu bentuk upaya Indonesia dalam menanggulangi hoaks adalah dengan melakukan pemblokiran media sosial pada tanggal 22-25 Mei 2019 lalu. Jenis media sosial yang diblokir antaranya yaitu ada Facebook, WhatsApp, Telegram, dan Instagram. Pada dasarnya, pemblokiran ini bertujuan untuk menanggulangi hoaks yang semakin berkembang di kalangan masyarakat.
Dengan adanya pemblokiran ini, diharapkan dapat mencegah penyebaran isu-isu yang dapat berasal dari foto, video, dan pesan yang berisikan hal-hal yang dapat memprovokasi pihak-pihak tertentu. Namun, adanya tindakan pemblokiran ini juga memberikan efek negatif terhadap beberapa hal. Contohnya yaitu keterbatasan dalam melakukan komunikasi interpersonal terhadap masyarakat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi telah diblokir. Sehingga hal tersebut juga dapat menurunkan pemasukan masyarakat untuk berjualan online melalui media sosial mereka tersebut.